tes mic. Halo semuanya, selamat datang di channel Holistic. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengamankan modem agar modem tersebut tidak diakses atau halaman modemnya itu, halaman adminnya tidak diakses oleh sembarang orang. Jadi hanya kita aja yang bisa akses gitu ke situ. Biar apa ya, kalau bocil-bocil ya kan yang rada ngerti itu biasanya dia iseng otak-atik modem kemudian mainin di wifi-nya gitu ya kan, diedit SSID-nya kemudian passwordnya juga, kemudian dia langsung connect ke dalam modem tersebut gitu. Nah, makanya video tutorial ini dibuat untuk memblokir akses ke dalam modem gitu. Jadi topologi sederhananya kayak gini kan, kalau MikroTik hotspot minimal setupnya ya kan. Minimal setupnya itu kayak gini. Kita punya modem terserah dari ISP manapun ya kan, misalnya di sini plat merah gitu ya kan, pakai Huawei. Kemudian kita sambung ke MikroTik, masuk Ether 1, kemudian kita share lagi ke access point gitu ya kan. Kalau hampir di semua tutorialku itu jaringan hotspotnya pakai 10.0 gitu ya kan. /24 gitu. Jadi untuk modemnya di sini kita pakai Huawei, masih default ya kan 101. Kemudian MikroTik itu IP-nya yang terhubung ke modem itu 102 ya kan. Kemudian di jaringan hotspotnya gitu ya kan, yang terhubung ke access point itu yang nyambung ke HP, laptop segala macam itu di MikroTik IP-nya 10.1 dan yang di bagian ke klien itu mulai 10.2 sampai 10.254 gitu. Jadi bagaimana caranya agar klien yang ada di sini, yang berada di access point ini, yang berada di jaringan 10.0/24 ini tidak bisa mengakses ke dalam modem ini gitu ya kan. Kita akan cari cara bagaimana cara memblokir akses dari sini, dari access point ini atau dari hotspot ini, jaringan hotspot ini ya kan, ke dalam modem ini biar modem ini tidak diotak-atik ya. Kan kita tahu ya kan, modem dari plat merah atau ya kita kenal ISP kesayangan kita gitu ya kan. Itu kan default passwordnya kan nggak bisa diganti tuh ya kan, kalau nggak salah ya. Misalnya aku cari nggak nemu menunya, misalnya nih support the word in your hand ya kan dia nggak bisa diganti sama sekali tuh ya kan. Kalau bocil tahu kita bisa masuk ke modem itu pakai password itu, ya kacau lah jaringan kita ya. Makanya tutorial ini dibuat agar yang ada di sini, yang ada di akses hotspot ini nggak bisa masuk ke modem ini gitu. Oke. Kita perhatikan dulu ya kan di sini. Memang ini kan bahas firewall ya, rada bukan ribet, cuma perlu ketelitian gitu ya. Oke, jaringan saya saat ini kayak gini modelnya. Seperti yang ada di topologi ya kan, address. Nah, di sini. Untuk hotspot jaringannya ada di 10.1 atau kalau networknya 10.0/24. Kemudian jaringan di modemnya 100/24 seperti pada gambar di sini ya kan. Jadi kita akan memblokir semua yang ada di 10.0/24 network ini, kita akan blokir biar nggak bisa masuk ke sini gitu. Nggak bisa nggak bisa biar nggak bisa masuk ke 101 gitu kan. Port 80 gitu. Oke. Jadi kita akan mainkan firewallnya, jadi destinationnya ke 101, tujuannya ke 101, source-nya dari 10/24 gitu ya kan. Nah, jadi gitu ya kan. Kita lihat lagi destination itu tujuannya ke 101 ya kan. Source-nya ke 10/24 gitu. Jadi gitu, oke. Kita harus pahami dulu ya. Kalau jaringan kalian berbeda kayak gini, nggak kayak gini ya disesuaikan. Pokoknya tujuannya modem kalian berapa, misalnya modem kalian 1.1 ya berarti destination-nya 1.1, source-nya berarti source-nya kalian itu berapa gitu ya kan. Coba kita lihat lagi ya biar paham gitu ya. Ini modem ini namanya destination ya kan, tujuannya, source-nya dari sini, oke. Oke. Saatnya kita buat bukan, kita tes dulu ya kan. Kita tes dulu dari HP apakah bisa gitu ya kan. Ini
firewallnya belum dibuat untuk akses ke modem ya kan, belum diblok akses ke modemnya. Coba kita buka modemnya. Modem kita berada di 101. Itu 68 101 ini Huawei ini. Nah ya kan. Loading tuh bisa ya kan. Kita coba refresh lagi bisa ya kan. Kita coba masuk ke halaman adminnya. Tunggu rada lama ini loading modem ini. Oke, bisa ya. Tuh, bisa ya. Akses ke situ bisa. Oke. Kita coba logout dulu. Oke. Oke, kita tutup ya. Set. Oke, lanjut. Sekarang kita coba buat firewallnya ya kan. Kita coba buat firewallnya. Jadi kita masuk ke Winbox dulu ya kan. Kita tutup ini dulu biar simple. Kita masuk ke Winbox. Jadi kita paham kan tujuannya ke 101 port 80 dari 10.0/24. Oke, caranya kita masuk IP kemudian firewall. Nah, ya kan. Sebelumnya karena ini apa ya? Karena ini tutorial ini akan saya buat biar bisa dimanfaatkan di jaringan yang lebih besar, nggak cuma jaringan kayak gini, maka saya akan buat tutorial ini lebih umum ya kan, biar kalian bisa membuat satu rules, bisa buat banyak network gitu ya. Jadi kita akan manfaatkan address list di sini. Oke, yang pertama kita buat namanya name, kasih nama modem gitu ya kan, modem, ya kan. Oke, address ini addressnya modem. Kita lihat lagi topologi kita. Address modemnya 101. Oke, kita masukkan 101, 192, 168, 101. Oke. Kemudian apply. Ini modem kita berada di 101 sudah masuk ya kan di address list. Kemudian kita coba lihat lagi topologinya. Kita akan blokir semua yang ada di network ini ya kan. Di network access point ini kita akan blokir. Jadi kita akan masukkan IP network, ini IP network, ini titik 0 ini IP network gitu ya kan. Kita akan masukkan ini ke dalam address list lagi, tapi namanya bukan modem, kita kasih nama lokal gitu ya kan. Jaringan lokal gitu ya. Jaringan lokal gitu ya kan. Contohnya aja misalnya IP-nya kasihkan IP network 68.10.0/24. Oke. Nah, sudah masuk. Ini modemnya, ini jaringan lokalnya kita sudah masukkan ya kan. Kita sudah masukkan semuanya, semuanya. Keduanya sudah kita masukkan. Langkah selanjutnya kita akan buat filternya ya kan. Kita buat filter. Yang pertama masuk ke firewall filter, kemudian kita tambah di sini, ini tombol tambah ya. Kita tambah. Kemudian chain ini forward ya kan, forward. Di sini kan ada forward, ada input output ya kan. Artinya apa? Forward itu gini artinya. Dari sini masuk sini diteruskan ke sini itu namanya forward. Begitu juga sebaliknya. Dari modem ke mikrotik ke access point ya itu namanya forward. Dari titik A masuk ke mikrotik ke titik B itu forward gitu ya kan. Kalau dari titik A ke masuk ke mikrotik namanya input gitu. Kalau dari mikrotik keluar ke modem gitu ya kan, itu namanya output gitu. Kalau dari mikrotik keluar output, dari luar masuk mikrotik input, kalau dari luar melalui mikrotik ke tujuan lain itu namanya forward. Oke. Jadi kali ini kita akan pakai yang forward karena apa? Karena dari titik access point melalui mikrotik ke modem itu namanya forward ya kan. Jadi ada inputnya, ada outputnya ya kan. Ada source, ada destination, gitulah bahasa gaulnya ya kan. Oke, kita lihat ya kan di sini kali ini kita pakai chain forward ya kan. Waduh ini pembahasannya rada ribet ya. Tapi kalau didengerin santai-santai ya bisa aja. Oke, di sini ada in interface, out interface kita nggak pakai ya. Bisa juga kita pakai, tapi kali ini kita nggak pakai karena tujuannya nanti bakal ke jaringan yang lebih besar gitu ya kan, biar kalian yang punya jaringan yang sudah besar biar bisa manfaatkan tutorial ini gitu ya. Jaringan yang kecil ya bisa banget malah gitu. Oke, jadi in interface kita nggak isi, out interface kita nggak isi ya kan.
Oke. Jadi kita nanti manfaatkan, kan kita sudah buat address list nih. Jadi kita nggak pakai in interface, out interface, jadi kita pakai address list aja. Kemudian yang pertama kita isi protokol, karena kita aksesnya halaman admin modem itu kan pakai protokol TCP, kemudian port 80, maka kita isi di sini protokol TCP DST port 80, oke. Kemudian langkah selanjutnya kita klik advance di sini. Nah, baru di sini source. Source itu SRC, SRC itu source ya kan. SRC itu dari sini SRC-nya, sumbernya dari sini ya kan. Kita pilih, maka kita pilih yang namanya jaringan lokal ya kan. Kemudian DST destination, destinasinya kemana? Ke modem. Kita sudah siapkan address listnya, di sini kita pilih modem ya kan. Kemudian setelah itu kita pilih action, actionnya mau kita blok ya, apakah kita pilih yang drop ini, oke? Kita pilih, kita apply dulu ya kan. Oke, kita apply dulu. Oh, sebelumnya kita disable dulu ya. Kita coba lagi buka, kita lihat ya kan. Kita lihat di HP kita. Kita lihat di HP kita. Kita coba buka modem ya. Tuh 101 masih bisa ya, masih bisa kebuka tuh, loading tuh. Tuh masih bisa ya. Oke, kita tutup lagi halamannya. Kemudian kita aktifkan firewallnya ya kan. Kita aktifkan enable nih. Kan ini masih ik, itu berarti artinya bukan sih. Yang tanda ini. Ik ini berarti artinya disable nih. Ini disable. Kita coba tuh X disable ya kan. Kalau D itu dynamic. Ini masih disable berarti kita coba aktifkan enable atau bisa tekan yang ini. Tuh. Oke, kita coba buka lagi HP kita. Kita coba lihat statistiknya di sini ya. HP kita di sini kita coba buka modem. Ini modem 101 ya. Statistik paket 4 berarti sudah di blok 4, sudah di blok 5, 6. Ini loading terus ini, nggak bakal bisa masuk. Tuh ya, kita tungguin sampai kapan ya, sampai time out gitu. Terserah time outnya berapa gitu ya kan. Tuh, nggak bisa tuh. Oke. Nggak bisa kan? Jadi HP yang ada di sini sudah nggak bisa akses ke modem ini gitu kan. Oke. Tuh muter terus tuh. Nah, masalahnya gini, kalau kita sama-sama nyambung ke akses point ini, misalnya HP pemilik jaringan sama-sama nyambung ke akses point, tiba-tiba dia pingin ngatur ini gimana dong ya kan? Itu yang rada susah ya kan, karena kita harus buat firewall lagi gitu ya kan. Kita harus buat firewall lagi. Bisa juga kita manfaatkan satu firewall tapi bisa dipakai banyak gitu ya kan. Bisa juga, cuma lebih baik kita buat firewall lagi karena kita pakai di sini. Oke, jadi ini sudah tidak bisa akses. Waduh, mati layarnya. Bentar. Oke, coba kita cek di layar ya. Nah tuh, this it can be reached, tidak bisa dijangkau gitu ya kan. Error connection timeout gitu. Coba kita disable. Kita coba disable, coba kita reload lagi. Bentar, tunggu loading. Kok enggak mau? Nah, tuh masuk ya kan, tuh bisa masuk. Coba kita tutup lagi ya kan, kita tutup, kita aktifkan lagi firewallnya. Kita coba cek statistik lagi, kita reset coba statistiknya ya, kita reset dulu. Oke, 0 semuanya ya. Kita coba buka lagi di mana ini HP-nya, kemudian masuk ke modem, tuh statistiknya mulai aktif lagi, berarti kita sudah berhasil ngeblok modem ini ya kan. Tapi bagaimana caranya biar ini ada salah satu HP kita tetap bisa akses sekalipun dia aktifkan blokiran ya, kita buat lagi firewall baru ya kan. Kita buat misalnya address list, kita coba cek dulu di DHCP server, HP kita pakai 10.18 ya ini ya. 10.18 bisa kita cek di sini.
IP kita berapa yang kita bisa ketahuan di sini kan IP-nya 1018 nih. Tak kelihatan di situ. Nah, ini 1018 ya IP kita. Berarti kita coba buat address list lagi di sini misalnya pribadi ya kan. Namanya. Kita buat pribadi atau apa ya? Pribadi lah ya, pribadi gitu ya. Address list kita sesuaikan IP-nya dengan HP kita ya kan. 1018. Oke. Pribadi mode pribadi ya kan. Oke. Kemudian kita buat lagi firewall ya kan. Ini saya buat firewallnya yang penting bisa aja ya. Forward protokol TCP DST 80 advance DST address ke modem, kemudian source-nya kita pilih pribadi ya kan, action accept, kemudian apply. Nah, di sini kan berada di bawah nih, blokirnya ada di atas ya kan, maka kita akan pindah ini ke atas. Oke, ini firewallnya aktif semua ya, firewallnya aktif semua. Coba kita buka HP lagi. Ini coba buka HP lagi. Harusnya kan tadi kalau firewallnya aktif dia tidak bisa akses ke dalam modem. Kalau ini coba reload, nah itu bisa. Tak bisa ya. Jadi untuk perkecualian kita bisa membuat satu rules baru, kemudian kita masukkan address listnya kita ya kan, masukkan misalnya di sini. Jadi sama aja, cuma actionnya kita accept, cuma tujuannya source-nya dari IP HP kita gitu. Sama, coba kita disable. Kemudian kita refresh lagi HP-nya ya kan. Kita close dulu. Kita refresh lagi. Pak connect. Tuh keblok ya kan. Kalau kita aktifkan yang di sini langsung dia loading dan bisa begitu. Oke, sampai di sini dulu untuk tutorial bagaimana cara mengamankan modem biar nggak diakses orang-orang yang nggak berkepentingan ya kan, bocil-bocil biasanya. Kalau semoga tutorial ini bermanfaat. Kalau kalian suka video ini klik like, kalau nggak suka dislike saja. Jangan lupa subscribe ke channel Holistic dan Tutorial. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. Mana stop.